اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu anak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian hingga pada kesempatan pagi minang siang ini terdapat berkumpul kembali di Masjid Al-Hidayah sebulan sekali dalam rangka santunan. Semoga dengan kumpul kita di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salam boleh saya sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat dan juga para pengikutnya ila yaumil. Anak-anak sekalian, mari kita buka seperti biasa dengan baca doa itikaf. Saya baca ikutin dan terjemah saya baca kamu dalam hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, tapi ada suara sih. An-a'takifa di hadza masjidi ma dumtu fihi billahi ta'ala. Saya niat iktikaf di dalam masjid selama saya berada di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Selanjutnya seperti biasa kita baca Al-Fatihah yang pula dan terus saja Al-Qur'an sampai selesai An-Nas. Fatihah ini hadiahnya untuk diri kita masing-masing, memberikan sehat dan umur, memberikan kemudahan, kecerdasan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jika dua orang tua kita, saudara kita, salah satunya atau sebagian dalam keluarga rahmatullah, dan juga para pengurus masjid yang mewakafkan masjid juga semua yang mengerti dari hidayah, keluarga rahmatullah, semoga diterima segala amal baiknya dan mengampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan pokok dan tamat daripada dalam surga, bahkan disertai dengan sebaik-baiknya. Bila ada di keluarga kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sedang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, semoga diangkat semua penyakitnya dengan kesembuhan oleh Allah dan masuk Ramadan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik dan dengan sempurna dan ibadah-ibadah lainnya yang ada di bulan Ramadan. Dengan yang tersebut pada hari ini ya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده حتى لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب يصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah alamin. Di awal kita sudah menjaga beberapa ayat Al-Quran dan surat yang juga dengan dua ayat kita. Sebelum lanjut, mari yang berbuat geser kiri. 1, 2, 3, 4, 5 geser kiri. Baris itu 5 geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Dua lagi. 1, 2 ya. Lagi. Geser 3, 4 mantap ke kanan. Ayo. 1, 2, 3, 4 satu lagi 5. Dah, nyanda. Dua tabrak terus. Kalau beneran. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk materi, kita sekarang sudah berada di tanggal berapa? Hah? Yang tahu berapa ini? Tanggal Maret ya? Bulan apa kita sekarang? Saban tanggal berapa? Kita kemarin nisfu Saban malam apa? Malam Ahad. Nisfu Saban itu malam tanggal berapa? Tanggal 15. Nisfu itu semua bulan ada nisfunya. Nisfu Januari nggak ada, nisfu ada pertengahan. Ya, cuma kalau Januari Februari kan ada awal tanggalnya jam 12. Jadi jam 12 dulu nisfunya. Nah kalau bulan Hijriah Maghrib juga jadi tanggal. Maghrib kita kemarin malam Ahad itu sudah berada di tanggal 15, jadi Ahad 15. Sekarang Ahad lagi 15 tambah 7 berarti tanggal 22 Saban. 22 Saban. Sabannya kemungkinan 30 hari. Berarti 22 ditambah 8. 22 ada tambah 7, 29. Senin 30.
12 Maret. Tapi Muhammadiyah sudah memutuskan tanggal 11 Maret. Ya. Adalah 10 Maret hari Ahad, ada juga mungkin soal di luar kutub. Nah, kalau Muhammadiyah tanggal 11, mudah-mudahan nanti lebarannya bareng, yaitu tanggal 10 April. Kalau lebarannya bareng 10 April, berarti Muhammadiyah yang pada puasa awalnya tanggal 11, dia ambil Syaban dan 29 hari, Ramadannya 30. Nah, kalau nanti pemerintah memutuskan 1 Ramadan tanggal 12 Maret, lebaran tanggal 10 April, berarti Syabannya 30, Ramadannya 29. Jadi kalender Hijriah seperti itu, nggak ada 31 dan gantian, nggak ada beruntun. Nah, kalau kita kan ada yang beruntun 31 2 kali ada tuh, 31 lagi. Bulan apa? Ayo. Yang 31 terus bulan depan 31 lagi. Bulan apa? Bulan? Hah? Bulan apa? Juli sama Agustus. Lihat aja sini. Yang dulu kan 31. Februari kan 28, 29, sekarang habisan 29. Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, balik ke sini jendur lagi. Sini jendur lagi, 31 lagi. Ya. Yang belum tahu, biasanya sekolahnya kasih tahu. Kalau ini juga bisa kasih tahu sekolah. Itu ya, pertama. Dan nanti di bulan Ramadan tinggal dulu WA dulu dari Bang Boni. Kalau yang HP-nya hilang, ya HP-nya nggak ada, tanya temennya, tanya tetangganya, kapan santunan bulan Ramadan ini? Apa kita ngadain buka puasa lagi kayak dulu? Jadi kita udah 2 tahun masalah dengan COVID, nggak buka puasa, sebenarnya seperti biasa berdiri begini, tapi bulan Ramadan. Sebelum-sebelumnya kan sebelum COVID kita buka puasa bersama-sama orang tua kita, semua wali kita, wali ibu kita, rame-rame di sini. Nah, selama 2 tahun atau 3 tahun kemarin karena COVID kita tidak ada buka puasa, tapi santunan seperti biasa, cuma nilai uangnya ditambah. Yang biasa anak-anak itu 50 jadi 100, dan orang tuanya juga dapat untuk nambahin beli ketupat atau beli daging 200 atau 250 rumah, jadi disepakatin sama pengurus. Insya Allah kalau dari saya mengajarkan ini sekitar tanggal 31 Maret itu ya, 31 Maret ya. Jadi sekitar 10 hari atau 9 hari lagi Lebaran. Lebaran hari Rabu kalau tidak salah, yang belum hari. Ya itu yang pertama. Pokoknya pengumuman ini nanti jelasnya di grup ya, Bang Boni sampaikan. Yang selanjutnya, kegiatan dari santunan ini kan ada sebuah pengajian atau pembinaan khusus untuk anak SMP dan SMA. Kalau anak yatim kan diterimanya dari SD, bahkan dari TK kalau yatim sudah diterima menjadi anak asuh. Kalau doa diterimanya SMP atau SMA. Nah, kebanyakan yatim yang sudah diterima dari sebelum SMP, dia nggak kena gitu, masih SD. Nanti naik SMP kelas 1 atau sana ya, suruh ngaji. Oh, nggak mau. Udah dengan orang tuanya nggak mau apa katanya. Gimana tuh jadi repot tuh jadi problem nih. Sementara peraturan SMP yatim kan doa apa kan harus ikut pengajian atau pembinaan. Buat kamu juga. Ilmunya dalam baca Quran kan diajar cara baca Quran yang baik, baca rapi, ya, aman. Amal itu kan banyak hafalannya, bacanya juga bagus. Nah, bisa juga dikasih ilmu yang lain. Itu udah datang itu kan dikasih transport. Yang datang
Yang bulan ini anak lakinya ada 5 karena yang semalam dihitung diambil. Masa ini kan kita istirahat libur masuk Ramadan. Jadi dari awal Februari sampai semalam itu ada 5. Kalau ya malahan di Susabani di sini ada 5 orang. Hanya Susabani di sini ada ya itu di absen. Jadi mereka ada terus sampai kemarin jadi 5. Anak perempuannya udah pekan lalu udah tutup dengan barisan. Ada barisan hari ini dan kemarin ada 5 bulan April itu buat misalnya ya. Anaknya. Jadi pada saat kemarin sama ini kan ini tidak ada pembinaan buat anak perempuan. Nah permasalahan lagi ada lagi SMP atau SMA yang enggak pernah ngaji full sebulan. Padahal peraturannya kalau full sebulan enggak ngaji dari pembinaan enggak dapat santunan. Sampai 2-3 bulan terus full tidak ngaji tidak santunan sama sekali maka out. Kemarin ada kamu WA ya di grup ada anak ahwadnya. Salah tidak ada 6 orang yang sudah out. Nah kalau ada yang out itu tenaga kamu ibunya nanya atau dia nanya, kok boleh keluarin sih Bapak Amroni? Suruh ke rumah sama ibunya. Kalau masih pengen ikut santunan, rumah suruh Bapak Amroni ngomong, kenapa tuh kemarin 3 bulan gak ngaji? Kan udah dibilangin, terutama SMA nih, nomor 2. Kalau ada kegiatan sekolah, atau PKN, ya juga PKN malam, itu kan PKN biasanya banyak yang kerja, mungkin pulang capek juga nggak bisa. Kalau bisa usahain sekali aja dulu gitu, kalau selama PKN. Ya, kalau nggak bisa juga, sebelum PKN kan biasanya sunat tuh dari sekolah, sunat tugas PKN. Ya kan kalau Pak Kroni sendiri takut malu, nah sama ibunya. Kata Pak, ini anak saya ini mulai tanggal besok bulan ini PKN selama 3 bulan. Nah ini nggak bisa ikut pembinaan kerja. Kemudian lagi libur, saya datang. Itu dapat terus santunannya tiap bulan. Ini kan tidak ada, baru 1-2 yang bilang begitu. Jadi banyak kan pada nggak ngomong, didiemin menambai, dikasih tahu, dia direspon, ya udah ogah-ogahan. Ini anak hati juga ada berapa orang, udah sekian bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah datang. Bingung kan Pak Praja udah dapat kan? Dari WA nggak ada santunan, kalau dapat tidak terserah lah. Tahu berkali-kali, tetap aja nggak ada datang juga ada berapa orang anak ini dia saya. Nggak di WA suruh nggak datang, biar ini mau datang mau kagak ya? Nggak dikasih tahu itu. Kalau ada kegiatan sekolah, mulai sampai tahu. Iya, yang pernah datang sekali udah dihapus nih. Dapat juga. Beberapa bulan lalu. Nah, ini selama 2 bulan ini, sekali keluar bulan Februari, bulan Januari depan. Februari izin 2 kali kena izin juga. Sudah lagi juga depan. Berbiasa. Januari sekali, setelah itu Februari tidak sama sekali. Itu ya, hanya seperti itu. Datang ngomong ke rumah, jangan diam aja. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, selama Ramadan, kalau bisa baca Quran, baik belum belajar apalagi yang sudah lancar, Al-Qurannya dibaca. Yang belum lancar juga baca. Nah kalau bisa kalau kamu di rumah ada kamu sama kakak kamu berdua sama ibu bapak ya salah satu Quran di dalam satu rame-rame yang tandanya tidak nah sengaja kepindah tidak bingung baca.
Kalau yang belum lancar, apa dibilang berkali-kali itu bahkan pahalanya 2. Baca Quran yang belum lancar, pahalanya 2. Pahala dia berusaha sungguh-sungguh untuk baca Quran. Yang kedua, pahala membacanya. Sudah lancar kalau pahalanya 1, tapi dari sisi lain dia mendapatkan pahala besar apa? Kalau dia sudah lancar, semakin banyak dia baca, semakin banyak huruf Al-Quran yang dia baca. Ada juga pahala sampai itu, bukan hanya sekedar banyak yang nggak bisa, dan gua nggak bisa terus saja, enggak juga ya dibaca. Nah, yang pahalanya akan ambil nanti yang hatam saja 30 juz selama 1 bulan, nggak pakai yang 29, 28, 20 kan. Yang hatam 30 juz selama 1 bulan akan dikasih bonus uang 100.000. Laki 1 perempuan 1. Ya, tapi yang hatam 2 orang ya 2 orang. Bacanya harus taktil, harus bertajwid, jangan baca cepat tapi taktil. Tapi di mana maksudnya? Cepat tapi tidak menyalahi ilmu tajwid. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Alif lam mim. Namanya itu terpanjangin. Alif lam mim. Do tetap. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi akhir ayat itu mat alif disebut. Boleh ada 2 angka. Emang sampai 6 angka. Mat alif disebut boleh. Kecuali mat wajib itu harus tetap 5 angka. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Juga itu angka misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu enggak kurang. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mau terusin di wasal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Rawai baca cepat seperti itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu juga harus panjang dolin itu kan. Lazim musaqqal kalimi. Mengangkat juga, enggak boleh 2 kali itu. Ya. Beda. Mulai malam pertama habis terawih belum tidur, nah itu baca dulu. Kalau dia orang kecil sekolah dibaca. Kalau HP kan lama-lama itu kita kan ya salah. Kalau bisa ya apa? Kita itu tidak buka itu lagi kita terusin nggak apa-apa. Sampai jadi tidak ngajak terus bacanya diterusin. Kalau beli Quran kecil di bawah. Quran lagi kosong, ada ini, ada terus. Kalau dia mengajar di, udah bawa Quran kecil, nalangin, lagi ngajar, ya. Nah, sekarang sudah nggak ngajar apa, jadi selama Ramadan sudah bertahun ini, misalnya tahun depan masih kecil, tapi mudah-mudahan kesehatan udah kurang ini, dan kedua. Sehari makanya kalau Ramadan itu 4 juz sehari, jadi sebulan 4 kali hatam. Di luar Ramadan dari Syawal sampai Sya'ban ini itu hatam tidak sampai 1 bulan, tidak 25, 26, 27 hari. Kalau kurang dari 1 bulan itu masih hatam. Berarti 11 bulan hatam 11 kali, ada plusnya 12 sama 4. Di setahun 16 kali hatam. Berapa wakhalok yang dapat besar? Ya, itu yang harus kamu perhatikan. Nah, untuk yang bulan Ramadan ini baru kita sekali sekarang. Nanti juga di WA ada.
anak dan orang tua atau walinya, siapa aja boleh yang datang. Yang dikasih uang santunan dan uang apa bingkisan, lalu kan sembako karena uangnya tidak berat. Itu kalau orangnya datang, artinya ibunya datang, anaknya enggak, ibunya doang yang dapat. Anaknya datang, ibunya enggak, anaknya doang yang dapat. Anak kedua, anak ketiga datang, tiga-tiganya datang, dua-duanya, ibunya datang, ibunya cuma dapat satu. Karena anak ketiga ibunya satu, karena ibunya tiga ya tiga, ya karena ibunya cuma satu. Kalau di fotokopi ibunya tiga ya apa-apa. Jadi yang datang itu yang dikasih, nggak bisa titip. Nah kalau diwakili boleh, wakilin diwakilkan sama titip beda. Namun yang anak nggak datang nanti Ramadan diwakilkan sama kakak kamu yang nggak dapat santunan, baik kakak SMA, kuliah, kerja, atau sudah nikah, atau adik kamu yang nggak dapat santunan, itu boleh namanya diwakilin, diwakilkan. Lalu Pak, santunan saya diambilin sama Zaki dapat santunan, intip itu namanya. Nah, kalau santunan ini masih bisa. Kalau kemarin berapa teman nggak bisa, intip sama teman yang sama-sama santunan boleh. Tapi khusus Ramadan tidak boleh intip sesama anak santunan. Boleh diwakili oleh tua, kakak, adik, saudara, tetangga boleh. Begitu juga ibunya. Pak, saya kerja nggak bisa, dan Pak saya kalau Ramadan sore jualan gorengan nggak bisa, diambilin sama adik saya, gitu ya, atau sama tetangga saya kenal baik. Cuma dia nanti kalau diambilin dapat berapa dia kan gitu, persen. Boleh. Pak saya nggak bisa datang dengan ibu tadi, ada ibu Debian. Bisa datang kan ini sama ibu Sapira, nggak bisa. Ada dua-duanya anaknya dapat santunan gitu. Jadi ibu-ibu boleh diwakilin, tapi yang mewakili bukan anaknya. Anaknya yang sudah besar, sudah nikah, sudah keluarga, nggak apa-apa. Jadinya anaknya dapat santunan nggak bisa. Jadi diwakili sesama orang dewasa yang bukan anaknya juga, bukan santunan juga gitu. Saya wakilin sama ibunya Sapira, ibunya Sapira kan anak santunan, saya juga diwakili sama orang yang anaknya tidak mendapatkan santunan. Ya, baik anak-anak, ibu-ibu seperti itu diwakilinya sama orang yang tidak mendapat santunan. Anak datang, ibu datang. Anak dapat 100.000, mungkin ibu antara 200, 200 atau mungkin 300, kita nggak tahu. Gimana keputusan rapat nanti. Ibu ntar yang datang di rumah tinggal doa aja. Ya Allah 300, ya Allah 300, kita aja dari aja tak mau selalu uang. Oh iya, buat ibu itu 300 kan bisa aja di doa dari ibu. Jadi rapat pengurusnya bilang 300 buat ibu, kan lumayan. Daging 3 kilo kurang sih. Enggak 100 lebih lagi. Nah itu ya beberapa yang perlu Pak Muni sampaikan. Dan ini lagi yang bisa berjalan bisa ya? Bisa kan? Itu ya? Apa? Kamu sama? Kamu sama? Bisa? Dan kamu lebih dari terus ada umur juga. Jadi berjalan umur ya. Dan cara yang lain yang sebelumnya belakangan usul. Sekarang Pak Muni akan sampaikan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, akhir Ramadan. Walaupun berkali-kali disampaikan setiap menjelang
Ramadan biar kita ingat aja nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tahu ayatnya semua walaupun tak hafal kalau orang baca itu tentang puasa. Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Siapa yang diwajibkan puasa adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu sekolah SMA, Pak, teman saya masih Kristen, Pak, itu puasa boleh dia puasa. Dan kalau Kristen nggak boleh biarin dia puasa. Tapi nggak dapat pahala gitu, ya kan? Tujuan utama takwanya nggak dapat. Tapi latihan. Kok aku puasa ya enak kan? Saya juga nanti akhirnya dia mendapat hidayah masuk Islam. Berapa tahun dia puasa sebelum Islam? Nah puasa itu pahalanya disimpan sama Allah. Dan ketika dia masuk Islam, nah dikasih tuh pahala yang dia belum Islam. Itu ya jangan dokelin, jangan bilang nggak boleh. Biarin kalau punya teman kamu punya teman non muslim mau puasa ya. Non-muslim, kalau yang mau sholat zuhur, sholat asar, sekolahnya mau ikut mau sholat ke masjid, hanya apa-apa. Nanti sepatunya dibuka. Dan kalau perempuan tidak lagi men, tidak lagi head, itu tidak apa-apa. Siapa tahu dia melihat kita sholat, sholat, berukut, sujud, nyaman. Lama-lama dia tertarik masuk Islam. Kamu pernah buka kan di YouTube? Itu bandar judi kelas berat masih muda Cina. Oh apa namanya ya, juga ada nama Agim. Jadi kalau ceramah bahasanya ya kayak Agim. Coba di YouTube. Bandar judi kelas tinggi kelas berat bisa masuk di Islam. Sekarang jadi ustaz. Coba di YouTube kacamata Hikmah. Bahasanya juga kadang-kadang bahasanya sudah ada di Bandung sama Agim mungkin. Itu hidayah. Jadi kalau ibu anaknya mohon maaf ya kamu punya kakak juga nakal banget, bandel banget, bilangin sekolah kakak akhirnya berhenti main mulu ini itu, doain aja. Sampai diajak kasih tahu doain. Enggak sekarang nanti ya mungkin aku bapak ibu yang sudah meninggal dia ketemu orang lain akhirnya dapat hidayah. Penting diajak sudah didoain ya masuk Islam. Muhammad dulu waktu pertama berdakwah musuh bebuyutan yang beratnya dibuat yang agak berat. Dua-duanya namanya Umar, satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisam itu jahat. Sudah berdoa, ya Allah, Allahumma izzal Islam bi Umarain. Ya Allah kuatkan menangkan Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam. Ini Umar bin Khattab yang masuk Islam dengan Umar masuk Islam langsung terang-terangan tadi mana-mana udah. Itu namanya hidayah. Balik pada materi. Jadi yang disuruh berpuasa adalah orang beriman, wajib yang sudah berdiri. Oh anak saya belum balik Pak Ustaz, baru kelas 3 kelas 4 kelas 5 SD. Jadi puasa aja jangan salah, tetap puasa dalam rangka latihan. Pahalanya buat ibu bapaknya enak bertambahan. Begitu tahun berapa ya? Anak 3 tahun, anak Pak Bikin kalau dia yakin Pak Bikin itu puasa sebulan penuh 3 tahun. Berapa tahun? Bisa. Saya ini jujur 5 tahun aja belum bisa puasa. Ini 3 tahun. Betul biasa ya puasa. Jadi bertahun ada puasa. Tapi sampai maghrib. Bukannya doa buka terus lagi enggak. Jadi sama sahur. Ya jadi orang beriman yang wajib berpuasa.
Nah kok bulan puasa, bulan Ramadan kayaknya hebat banget gak kayak yang lain. Yang lain datang aja, nggak punya sambung banget. Ini kok Ramadan sebulan, 2 bulan sebelumnya udah heboh di mana-mana. Ya semua ustaz yang ceramah, khotib menjelang Ramadan, materinya Ramadan. Masih kalah kita. Zaman Rasulullah 6 bulan sebelum Ramadan, udah heboh. Persiapannya udah benar-benar disiapkan 6 bulan sebelum Ramadan. Dan kita kan sebulan, paling pertama 2 bulan lah itu kegiatan. Kita ada ceramah 2 bulan sebelum Ramadan, sekarang Ramadan, jemaah juga. Ramadan 10 bulan udah apa diceritain. Ramadan udah dijelasin, berarti itu yang baru sebulan, seminggu Pak Ramadan. Dulu ada sering tarawih Ramadan, ya persiapan menghadap bulan Ramadan. Nanti musola yang sebelumnya nggak ada pernah ceramah ada menjelang Ramadan. Ceritain tentang Ramadan, keutamaan dan kehebatannya. Ini bulan Ramadan ya apa? Ya, ini dari segi dunia saja Ramadan itu menguntungkan. Orang nggak pernah jualan, Ramadan jualan. Kolak, gorengan, dia ke jalan. Coba dibakar nih nanti Ramadan. Habis asar udah macet jalanan, santai gitu nih. Masih jalan-jalan orang sini nyari makanan supaya ada nempel semua pada jualan. Yang pada jualan cuma laku semua, sebagian besar habis. Itu dari segi dunia, belum lagi yang pakaian dan sebagainya apa saja coba. Tapi kemarin ya sebelum adanya online, orang banyak yang di online, banyak pedagang itu daripada rumah. Sebelum online dulu, pasar tanah abang sebulan sebelum Ramadan. Orang belajar setiap hari, termasuk abang itu. Bulan sebelum Ramadan naik kemis belanja buat dijual lagi. Lalu sudah Ramadan, penuh juga kita haus. Lagi puasa jadi kebanyakan pada belanja sebelum Ramadan. Barang-barang yang di luar Ramadan enggak laku, orang enggak tertarik, di Ramadan laku. Orang ada yang beli. Pernah kami ceritain beneran. Ada orang jualan pakaian, terutama batik. Teman dari saudara Pak Boni di Metik jualannya. Tempat kontrak lama 10 tahun yang lalu. 11 bulan dia jualan di luar Ramadan untuk bayar kontraknya nggak ketemu dari keuntungannya. Itu sebelum ada online. Online sudah dipakai sekarang jualan. Udah biasa itu online. Tapi selama Ramadan sebulan itu bisa dapat keuntungan buat bayar kontrak toko. Coba gimana caranya diakalin sama dia? Baju batik, baju koko, mungkin harga 10.000. Dibikin kardusnya cakep, masuk ke situ modal 10.000, apa 50.000. Dia suka dia ngomong saya 25.000, coba dari 10.000 tuh 5.000 aja masih. Dia suka 60%, masih 20%. Itu Ramadan. Istri Rawi pernah membuktikan modal cuma 60.000. Jadi masih pada belanja istri itu habis membuat di Tanah Abang 60.000 modal. Sebelum COVID juga. Dalam apa istri Rawi kan perlu bisnis usaha sendiri. Dia turun dari bis jalan toko, cakep, masih sinar, lampu. Dia baju, wah ini baju yang saya beli bisa masuk nanya-nanya pegang. Yang sama banget sama mereknya. Harga berapa modal? 60.000 jual berapa? 300.000 bandrolnya. Coba. Kalau yang nggak tahu kan gue 300 nyakap nih pasti ada di Tanah Abang modal 60.000. Lama balik lagi ke sana lagi turun 50%. Jadi berapa? 150.000 dari 300.000. Masih untung kan? Modal 60.000. Mungkin dia beli partai banyak, mungkin bisa lebih murah. Dia bisa 50.000 di modal. Apalagi kan belanjanya paling 100
kalau dia satu kali rumahnya, mungkin dia bisa 10 kali semua dibeli sama dia. Makanya kalau ada promo Pak, diskon sekian Pak, jangan tertarik apa, dinaikin dulu sama dia, atau dia modalnya berapa dia, biar 50%, 60%. Kalau kita ke Bank Raya tuh, tengok kiri kanan, karpet diskon 90%, coba harga 1 juta jadi 100.000, apa mungkin? Ini kan, oh, ini pernah tuh mau beli sama istri, berapa nih mas? Kayaknya sekian, ini diskon udah. Nah kalau yang paling mahal di sini, yang paling bagus berapa? Sekian, apa nggak beda? Ini yang biasa, uangnya 100.000, ya kan? Kalau aslinya 1 juta, kalau yang bagus berapa? Ya sekitar 1 juta sekian, ya, nggak beda. Berarti kan diskonnya bohong. Kecuali ini aslinya harga 1 juta dan boleh diskon, ya, dan barangnya juga dijamin memang bagus. Kita kan nggak tahu kan itu bagus apa enggak. Karena kita awal, bisa aja yang agak murah di luar mahal. Itu keuntungan dunia Ramadan. Masih banyak lagi lah orang jualan akhir, jualan apaan saja di bulan Ramadan itu sangat menguntungkan. Itulah hebatnya berkah di bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan yang namanya paling banyak bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul Quran, Syahrul Tarbiyah, macam bulan Ramadan. Dan Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Ramadan menjadi mulia, begitu besar pahalanya, begitu hebat Ramadan berumah di mana-mana karena ada Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Saya nggak sia-sia bulan Ramadan, namanya sudah pada dewasa, sudah SMA. Banyak kan ibadah bulan Ramadan, jangan main mulu. Ada waktu sedikit baca Quran, baca sholawat, zikir, istighfar. Ya, nah ini ada beberapa yang saya sampaikan. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Di awal Ramadan Rasulullah berkata seperti itu. "Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian." Kalau bahasa Arab kalian, kamu sekalian. Ya kalau kamu. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yaitu syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keberkahan. Tadi kalau sudah jelasin dari segi ekonomi, dari segi dunia, banyak orang yang ambil untung dari bulan Ramadan. Dari segi pahala Allah lipat gandakan, ya kan? Kata Allah alaikum siyamahu. Dan Ramadan Allah wajibkan kepada kalian yang beriman untuk berpuasa. Puasa di bulan Ramadan wajib bagi beriman yang sudah balik. Ramadan adalah untuk tahu bihi abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Abwab jamak, berarti pintu surga banyak, ada surganya juga banyak. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Kalau bahasa Betawi itu apa bu? Ibu Betawi, kalau dibuka ya apa itu? Diablagin, dibuka, udah gak ada kuncinya lagi. Kenapa? Ya, Ramadan adalah kesempatan orang untuk berbuat baik, orang untuk beribadah sebanyak-banyaknya sehingga dia akan masuk surga dengan mudah dengan berkat datangnya bulan Ramadan. Tapi sebaliknya ada berlaku abwabul jinan. Allah tutup rapat-rapat, Allah kunci rapat-rapat pintu-pintu
neraka. Neraka kunci. Artinya selama Ramadan orang untuk berbuat baik di situ lebih besar. Jadi kalau dia mengaku muslim, mengaku mukmin, ada iman di dadanya, di hatinya, bulan Ramadan dia malu seharusnya. Kalau tidak puasa, orang lagi tempat ramai rokok seenaknya, di keramaian minum makan terbuka seenaknya saja. Kalau orang beriman saja malu. Ini waktu saatnya orang berlomba-lomba mencari pahala sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah Ramadan berapa tahun belakangan ini, udah kalau kita ke tempat umum, udah kayak bukan Ramadan, udah kayak malunya. Makan, minum, rokok. Ya kalau lupa sih, kita jangan seudon. Rumah dewasa ibu kemungkinan dua. Dan dari pen, yang kedua juga dia harus melahirkan, atau yang ketiga dia musafir. Nah kita kalau di keramaian juga, dia harus tetap seudon. Mungkin bapak ini musafir, dia bukan orang Jakarta, bukan orang Blok M, mungkin orang Jawa Timur, mungkin orang dari Kalimantan, Sumatera belajar kenapa saja. Tapi kalau emang dia warga situ, orang mungkin situ, dewasa, gede, orang tua, bapak, ibu-ibu, tidak ada unsur syar'i, tidak puasa di tempat umum, orang banyak melihat, malu seharusnya. Sama Ramadan, kembali ke kuliah. Surga itu sangat dibuka lebar. Kesempatan untuk berbuat baik, pintu neraka ditutup, kesempatan untuk malu berbuat dosa. Makanya jangan kaget. Malam pertama, sekian malam itu, musola masjid di kampung-kampung kalau penuh banyak jemaahnya. Kalau masjid musola kita sampai jalan-jalan, tapi seminggu, 10 hari, setengah bulan, lagi mana itu sangat baik. Malam pertama, malam kedua dia masih bisa datang dan terusin. Yang sebelumnya nggak pernah ke masjid, yang sebelumnya tidak pernah ke musola. Oh Ramadan, orang pada sholat, orang pada terawih, gue ikut terusin. Sampai Ramadan lewat terusin. Ini kadang-kadang cuma sehari, 2 hari, minggu, 2 minggu, 15 hari. Kalau baiklah, saya itu kesempatan sudah baik seperti itu. Kalau sudah berikan petunjuk hidayah, teman tetangga keluarga lu pada ke masjid, musola, pada sholat, pada terawih. Heret, gak kira mau tuh, kesana lo. Ya, yang Ramadan masih malas juga puasa, malas juga ibadah. Ramadan kemana? Bahkan, ya, setan itu dibelenggu, diikat. Baca tulus sayatin. Setan diikat. Berkali-kali saya katakan, setan 2 jenis. Minal jinnati wan nas. Setan dari jenis jin dan manusia. Yang diikat di belenggu setan jenis jin sama Allah. Setan jenis manusia banyak kelihatan kemana-mana. Pak katanya setan diikat kopi minum. Nah itu setan berjenis manusia. Dan di sini juga ada beberapa orang ngomong, orang ceramah, dia ngomong juga, dia ceramah juga, dia main HP. Ada samping kamu, jangan kamu anggap dia teman kamu setan. Coba bentuk manusia. Nah, Bapak lagi ngomong lagi dengerin lagi nasihat di sekolah guru lagi jelasin tentang agama, dia ngobrol, dia main HP. Setan itu, jadi setan bukan bentuk fisik, setan itu sifat. Manusia, orang beriman yang melakukan kesalahan, yang melakukan sesuatu hal yang di luar ajaran Islam, ketika disampaikan materi penjelasan ceramah, dia ngobrol, dia main HP, setan. Teman saya Pak, adik saya Pak, kakak saya Pak, kakak saya bisa, iya emang fisika. Teman kamu, adik kakak kamu, padahal kelakuannya biasa itu lagi kelakuan
jenis manusia. Zuhur datang, pada masuk sholat. Kok pada nggak sholat kan di luar tuh? Islam dia pak, nggak sholat di luar. Saat itu dia jadi setan, ya. Ya walaupun pakai kasih, aku mungkin turun dari mobil mahal, aku mobil orang cakep itu, kaya pak. Islam sholat, ada puasa, ada setan. Ya, di bulan puasa itu juga itu jenis manusia setan yang sering walaupun dia ibu kita, bapak kita, adik kita, kakak kita, kalau dia tidak puasa, tidak ada ujur saling, saat itu kita satu rumah dengan setan yang berbentuk manusia. Ibu, bapak, anak sudah dewasa, sudah SMA, tidak puasa, tidak ada ujur saling, berarti ibu di rumah lagi bareng-bareng bersama setan. Setan apa? Jenis manusia. Ya. Nah, udah jelasin tidak aja masih ngobrol. Jadi kan setan udah hebat banget, setan perasaan tinggi. Udah dijelasin begini nih, udah disinggung, dia masih ngobrol juga. Kan coba tuh setan hebat langsung di masjid. Kemudian ada setan bangunin, nah ini setan di mana ada? Ntar azan, setan kabur keluar. Makanya kalau ada manusia tidur di musola, tidur di masjid, pas azan, dia keluar juga. Nah itu setan. Tidur di masjid, azan dia keluar dari sholat. Apalagi malam subuh, wah azan subuh lagi tidur, kabur keluar. Setan jenis ini masih mendingan. Selesai aja dia balik lagi ke masjid. Nah kalau setan jenis manusia tidur di masjid, dengar azan, dia keluar, dia kan balik lagi. Itu ya, setan jenis manusia. Setan jenis masjid, balik lagi dia. Selesai aja balik lagi ngapain? Godain orang lagi sholat. Ya, beda datang. Emang enak. Dari dijelasin ngobrol, ya ngobrol, kita menarik. Bisikin sama setan jadi bisikin kan ngobrol aja. Yang di sebelahnya serius. Nah, setan yang tadi ngobrol dua, ya kan? Kita aja ngobrol, diamin aja, dengerin. Lagi ngomong di depan. Udah jelasin ini juga di situ masih ngobrol. Coba hebat ya setan di masjid, setan hebat banget. Kelasnya apa setan dia kan? Emang berapa ulama bilang setan itu kalau godain itu tingkatannya satu tingkat dari yang digodain. Ketika SD, setannya SMP, cuma SMP, setannya SMA, cuma SMA, setannya kuliah. Ustaz, setannya kiai, setannya sepak bola. Tinggi, makanya heran, ya. Banyak ustaz, kiai, habib, ya. Pikirannya, ngomongannya berbeda dengan Al-Quran dan hadis. Hanya kepentingan manusia sementara, hanya kepentingan kedudukan, jabatan, hanya kepentingan uang. Nah yang seperti itu kita harapkan sebelum dia meninggal dia tobat, ya supaya jangan meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia kan tidak contohkan, maaf gitu ya, wakil presiden kita. Ayo dulu sebelum jadi wakil presiden, cakap omongannya. Jadi wakil presiden, tentang Natal, bukan boleh. Ini jadi wakil presiden, boleh. PJS wakil presiden, boleh kan jadi wakil presiden, boleh. Ya jadi seperti itu. Kedua, kalau ini mudah-mudahan coba sebelum tinggal. Bukan nyalain dia, ya boleh banyakkan dia, makanya memang meringan sebenarnya. Tapi secara logik dia kita seperti itu. Dan setan ini kan tuh dilomu. Dan yang selanjutnya bihi ayatun khairun min al-bizahri. Kita sering dengar juga di dalam bulan Ramadan ada bulan yang disebut ada satu malam, disebut malam qadar, itu ayatun yang khairun min al-bizahri. Malam itu kalau kita sedang beribadah seperti kita beribadah 1000 bulan.
berapa tahun? 43, sekian tahun. Kapan adanya? Nah, menurut Nabi di 10 terakhir. Ini masih lagi, kapan lagi? Malam-malam gaji dari 10 terakhir. Tapi kita ibadahnya jangan 10 terakhir aja yang kita mantepin. Dari awal sampai 20 Quran nggak pernah dibaca, kita dibaca sedikit bentar. Giliran 21, Quran banyak, ibadahnya banyak, sama aja. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, sebagian ulama menyatakan yang dari awal Ramadan dia konsisten, dia ibadah, dia puasa, zikir dan sebagainya, baca Quran sampai akhir Ramadan, itulah orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan lebih-lebih orang apalagi dia bisa iktikaf di masjid, di musola. Musola benar masjid juga, tapi jarang musola ada itu. Di masjid lah, di iktikaf setiap malam pertama. Dia akan datang kepada turun, dia akan dapatkan. Bahkan ada seorang ustaz katakan, kita di masjid ngapain aja kalau kita iktikaf kurang 21 terus ke sana. Dia datang aja tidur, datang ke masjid, doa iktikaf, tidur, naik iktikaf udah. Masuk ke dalam dia dapat. Ada tidur, ada yang kita lagi baca Quran, kita lagi zikir, selawat, sunat dan sebagainya. Itu yang mendapatkan ya. Tapi yang pasti dari malam pertama, dari hari pertama Ramadan kita isi Ramadan. Sama saja tinggalkan dari ibu saya bagi ibu. Dia anak-anak yang sudah men. Malam pertama kita niatkan kita tarawih. Saya niat tarawih full 1 bulan. Sekali lagi dari yang ada syar'i. Enggak bareng-bareng di musola di masjid. Karena pas Isya kita nggak sempat, nggak bisa sama ibu-ibu kesibukan ini, tetap kita kerjakan tarawih di rumah. Ajak tanya di rumah siapa mau tarawih? Yuk bareng. Laki anak kita, suami kita bareng jadi imam. Bersama-sama perempuan, anak itu belum, nah itu jadi teman-teman, anak itu yang tarawih sunat, tapi adanya di bulan Ramadan. Jangan dengan orang lain tarawih di mana itu orang kemarin, padahal nggak ada urusan saya yang perempuan, nggak ada yang tidak ada urusan. Tarawih tiap malam ada ulu. Kalau imam belum baca surat selesai belum diri tak berapa euro. Lakum dinukum waliyah. Allahu Akbar. Berapa? Imam rukuk ikut dulu. Ya dapat sih rakaat, tapi kan saat imam takbir kita ada di situ, ada di masjid, ada di musola. Kalau nggak bangun bareng, kecuali kita datang belakangan dari rumah terlambat, sampai masuk Allahu Akbar waliyah, langsung rukuk, namanya masuk boleh. Tiap hari atau kedua ketiga ada di masjid, ada di musola, takbirnya belakangan mulu. Apalagi sholat witir, rakaat pertama baca sabih lama nih, ngobrol dulu, nyender dulu. Dia kan sufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, Musa, Allahu Akbar. Bahkan ada dalam kitab fikih, tentang sholat wajib di makhluk, kita datang terlambat, imam udah bangun dari rukuk. Imam kan langsung sujud, kita takbir, ikut sujud. Walaupun nggak dapat rukuk, tapi nggak dapat rakaat, tapi dapat pahala kita ikut rukuk, tidak rukuk, itu dapat pahala. Tapi nggak dapat rakaat, kita ikut sujud, ikut rukuk. Tapi kan ada kebanyakan nggak ngerti. Nah di sini aja, soal kemarin, udah kayak imam lagi rukuk, udah didewain tungguin. Bahkan yang orang tahiyat pertama ditungguin. Kalau bisa dibangun kan pertama, nah gitu. Turun dari Allahu Akbar, dulu tahiyat pertama. Dapat tuh pahala sujud tahiyat pertama. Kebangun, udah berapa kali kita ikuti.
Ya, itu cara sholat. Yang selanjutnya singkat aja, sudah kurang. Dia bertahun-tahun itu sering menjelaskan kalau buka puasa, apa ya, anak-anak, ya pertama apa? Yang anak kita pengen cuma kita beli, jumbo lah, kelapa lah, buah lah, endong lah, cincok lah, manis lah, susu lah, naik bersama, lihat kamu, beda semua. Udah meja begitu, udah minum satu aja, udah kagak nafsu yang lain. Ya. Buka puasa, pas dengar azan langsung buka. Itu yang sebut takjil, menyegerakan buka puasa. Kita salah, apalagi orang-orang TV udah dengar bahwa ada TV, ya kan? Habis ini jalan-jalan sore ngabuburit beli takjil. Takjil dibeli karena jual takjil. Beli untuk buka puasa. Takjil itu istilah segera kita buka kalau kita azan. Namanya takjil, bukan jenis makanan. Coba lah besok ini mau lihat ini. Ya. Oh, buka puasa takjilnya apa? Kagak ada jenis takjil makanan. Takjil itu segera aja yo ajilun takjilan. Segera cepetin 5 menit maghrib kita kamar mandi kayak gini saya mandi kita keluar udah azan kita udah wudu sholat maghrib dulu bukannya ntar boleh tapi baiknya bagusnya kita buka dulu paling minum satu sendok atau satu tutup baru kita sholat setelah itu kita terusin batalin dulu kalau baca nabinya baru kita sholat. Apa artinya? Kita mendapat sunnahnya, sunnah Nabi. Udah di bulan Ramadan dapat sunnah Nabi, pahalanya besar. Kita kadang-kadang nyepelein nggak pakai. Kita yang azan, kamu di sholat, mungkin kita terus azan. Maghrib utama. Udah siap kita minum di situ di depan dekat mic. Tamu-tamu buri nanti azan. Itu siapin. Allahu Akbar. Nah kamu minum tentu udah taruh lagi kan. Duduk minum jangan diri. Duduk minum. Taruh azan. Masa itu terus kita tuh. Ini masalah masih juga aja jangan udah buka puasa udah rapi, udah minum segelas makan kolak semangkok baru azan. Kasihan ibu-ibu yang HP kagak punya, TV kagak punya, ngarepin dari suara azan maghrib. Wah, buka puasa mah udah buka, yang kalau buka antam belum azan tuh masjid. Masjid ajaran setelah buka dia, terhambat bukanya. Ya. Jadi kalau mau azan di masjid musola bulan Ramadan, minum satu detik azan langsung. Biar orang yang nggak punya HP, nggak punya TV dan sebagainya ngarepin dari azan di masjid musola biar didengar. Ya. Nih, sama ibu-ibu kalau bisa, kalau punya anak kecil kayaknya agak susah. Menjelang maghrib, menjelang sahur atau saat sahur, TV jangan disetel. Jangan. Karena saat menjelang maghrib itulah doa kita diijabah. Makanya doa nyala jajaran asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah menjelang maghrib berkali-kali. Dengan nasrul jannata wa na'udzubika min sakhatika kita ingat masuk ke surga dan kita mohon dilindungi dari api neraka. Itu yang dibaca terus berkali-kali. Tapi jangan setel. Itu saat doa dijabah. Ini saat doa dijabah, saat doa begitu makbul, begitu diterima, tertawa. Dan TV apalagi subuh menjelang subuh dari jam 2 itu rawakan sampai subuh. Dia makan tertawa padahal fi asharihum yastaghfirun dalam Quran. Pada saat sahur kamu banyak istighfar. Doa istighfar tuh, ya kan? Dengan tidak banyak istighfar, keinginan kita yang lama kita belum
dikabulkan sama Allah, mungkin bisa jadi saat Ramadan, selesai Ramadan sama yang kita inginkan, Allah kabulkan ini dia. Kenapa? Menjelang subuh orang lain ketawa cekak, kita tutup, kita istighfar, kita baca doa, baca Quran. Disitulah saat-saat dijawab. Emang orang-orang di luar Islam atau Yahudi emang senang teman, TV, bilang subuh, acaranya bagus. Biar umat Islam, ada nonton TV, jaga istighfar kayak ini saat sahur. Agar itu saat dijawab. Saya alhamdulillah dalam kali katakan ini sudah dari tahun lebih ya sudah kurang dari 5 tahun lebih. Bahkan hampir tiap hari kadang baru dari kemana apa? Mana ada debat itu aja, debat capres. Itu baru sekali dibeli itu alatnya. Dari sebelum pakai alat itu udah pernah nyampe. Akhirnya waktu ada debat baru beli alatnya, pasang sendiri, misalnya beda bisa. Selesai debat enggak disetel lagi. Setelah lagi kampanye, diskusi kampanye setel lagi, ya kan? Sekarang ke jalan-jalan sendirian, ikon dan sebagainya, apa hasil? Jangan setel. Alhamdulillah kan anak itu yang pertama dan yang ketiga, tapi jujur 5 tahunan, 3 atau 4 tahun, ya kalau di rumah. Sekarang udah setel tapi ya kita akan takut aja paling ya kalau bisa deh kamu juga nih jangan dipilih apalagi kalau masih dari guru pelajaran ya sampai singkat habis yang lainnya ya selanjutnya ya udah baca sahur ya. Tadi kalau buka puasa tidak penting, segerain makanan buka. Tapi kalau sahur dimundurin, deketin ke subuh. Ini yang kecil pertama. Kalau sahur bangun, udah dibangunin marah-marah, dibangunin marah-marah. Udah dibangunin siapin makan, enggak selera, mabuk tidur lagi. Hormatin hargai ibu kamu, kakak kamu yang perempuan sudah nyiapin makan. Kita masih tidur, dia udah bangun, dia udah kangen, dia udah siapin. Kita dibangunin, tinggal makan doang, makan apa adanya. Kalau kita tidak selera ya udah suap-suap. Kita tolak dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang sopan kepada ibu dan kakak perempuan kita. Terutama ibu, maaf ya, saya ini tidak selera. Makanya sedikit dulu. Insya kuat dengan kita niat puasa. Jangan ya sakit ibu kita capek mau jam 2. Saya masih kecil ibu saya di bawah bangun. Nah itu kalau yang pada mau subuh kan jam 2 pada lewat sahur jam 2. Ada orang juga baru tidur bangun dan dia jam 2 tidur aja lagi dah 3 kalau sedang 3 namanya sampai ya kan? Lambat-lambat jam 4 lewat selesai, masih ada waktu dan itulah ya berdoa istighfar baca Quran. Ya, sahur tetap ibu juga. Kalau itu jam 2 jam 3 saya makan tadi. Udah kuat karena dalam sahur ada keberkahan. Tasahharu fa inna Sahuri barokah. Sahur kamu udah kenyang, minum air seteguk. Udah kenyang, punya korma, makan korma 1. Ada kue udah sisa buka lagi pakai makan 1. Udah penting ada syarat. Kita sahur pada saat sahur, karena sahur itu adalah penuh keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga kita, dalam diri kita akan selalu bertambah. Pentingnya berkah. Ketika suami istri dia kobo saya terima nikahnya baik maka bawa acara ustaznya semua bilang doanya barakallahu laka wa baraka alaikuman ya jamaah bilang keberkahan buat Anda berdua saat selesaikan jawaban keberkahan. Kita mau makan apa doanya?
Allahumma barik lana. Ya Allah, saya mau makan nih, berkahilah yang saya makan, baik kue, makanan, apalagi nasi, berkah. Masuk bulan Rajab, jika Rasulullah ajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa syawal wa barik Ramadan. Ya Allah, berkahi aku di bulan Rajab dan di bulan Syawal ini, berkah. Itu pentingnya berkah. Jika banyak lagi ayat yang membicarakan tentang berkah. Rasulullah di pagi hari selesai sholat subuh berdoa, Allahumma barik li fi ummati fi bukuliha. Coba doa Rasulullah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku semua dari sekarang sampai nanti hari kiamat di pagi ini. Artinya dari pagi sampai malam kita tidur lagi, keberkahan. Ketika kita sahur aja kita ada keberkahan. Makanya kalau kita kenyang apa kita terbangun. Lalu tinggal 5-10 menit lagi, udah bisa makan minum sedikit, insya Allah berkahnya dapat. Terakhir kita mohon kesiangan, dibawa kesiangan karena ini itu bangun makan suap 2 suap, imsa. Apa artinya? Naik mobil, naik motor, lampu kuning, kalau mau maju, ya, sudah imsa, udah gak diterusin. Batas kita sahur itu azan subuh. Imsak itu adalah ikhtiar para ulama biar ya habis sahur itu banyak acaranya, bisa makan ini, habis sahur dari ini, ingatin 10 menit lagi imsak. Maka bukan ini benar. Imsak itu ada, tapi bukan 10 menit itu, imsak itu udah tersubuh. Ya. Ingatin dalam makan belum minum belum apa nyantai. Oh iya betul baru minum. Apa? Udah azan? Ya. Belum minum teh, belum minum kopinya. Bahkan ulama katakan kita lagi makan atau minum pas azan, ya kan? Yang di mulut boleh ditelan. Yang masih di piring jangan dimasukin ke mulut. Yang udah azan dilepehin ya nggak apa-apa. Itu kan mubazir makanan yang dilepehin. Kita telan nggak apa-apa, itu yang dilepehin. Tapi yang masih ada di depan kita yang dimakan kalau sudah azan. Maka itu definisinya puasa itu dari sejak subuh sampai maghrib, bukan dari imsak sampai maghrib, ya. Itu ibu-ibu yang punya anak juga nih kamu udah imsak masih belum punya berapa terusin 5-3 menit belum kita cukup baru berhenti. Ya kalau bisa jangan terlambat. Kalau dibangunin bangun. Apa aja yang belum yang disiapin makan lagi halal, lagi bisa dimakan, makan. Jangan marah-marah, makanan enak. Jangan marah-marah dibangunin sahur. Ini kita sudah capek, bangunin 3, bangunin 2, kangen siapin makan sudah terbuka buat kita. Kita dibangunin marah-marah, tidak makan, dibangunin marah-marah. Ibu kita dulu kasihan, kakak kita sudah besar dewasa ya, bagi ibunya teman yang SMA. Bantu ibu kita menyiapkan sahur, jangan bantuin kamu dibangunin marah-marah. Makan mau udah disiapin, jangan kasihan ibu. Senang ibu, kalau perlu ibu sunat, sampai sunat, saya yang masak, saya yang siapin untuk sahur. Kalau bapak, misalnya bapaknya, kalau kakak, kalau adik, kalau perlu seperti itu. Tapi paling tidak, bantuin lagi kok boleh bantuin ibunya di dapur, laki nggak apa-apa. Anak laki bisa masak, dia mau masak, anak laki bisa. Kerja apa nih, masak nggak bisa. Masak kayak kita tumpukan dulu, sampai mulu, keras. Jadi fitness bisa keras. Dan itu udah lewat, udah sedikit ada manfaatnya yang Pak sudah sampaikan. Jadi bagi siapa yang tidak bermanfaatkan Ramadan ini yang sebaik mungkin, maka dia tidak akan dapat kebaikan. Man hurima khairuha, bahkan siapa yang tidak
dengan keberkahan, kehebatan, pahala yang besar pada Ramadan ini, maka kita akan dapat itu semuanya. Jangan kita sia-siakan Ramadan ini dan Ramadan ini. Insyaallah, yuk kita isi Ramadan tahun ini dengan sebaik mungkin, dengan banyak ibadah, banyak doa, banyak Quran dan usaha semua sehingga akhir Ramadan sama-sama kita lah yang meraih kemenangan Idul Fitri kembali dalam keadaan suci bersih minal aidin wal faidin, kembali kita meraih kemenangan kesuksesan di satu Syawal. Menang sukses apa? Kita sudah mengisi Ramadan dengan baik mungkin, kita singkirkan itu dosa-dosa maksiat yang tidak ada gunanya pada Ramadan. Satu Syawal kita lah orang yang meraih kemenangan di bulan Ramadan masuk ke satu Syawal. Kita yang lantas selamat minal aidin wal faizin. Orang yang tak puasa jangan disebutkan minal aidin wal faizin. Yang agak puasa kalau kita lebaran selamat lebaran saja. Ada dia tak puasa yang dapat kalimat minal aidin wal faizin. Balik kita meraih kemenangan orang yang mengisi Ramadan di samping puasa. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat pada kita dan keluarga kita semua, sehingga kita dapat menyambut dengan Ramadan dan mengisi dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Iya kalau dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli zaman. Rabbana dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa rabbana rabbil alamin. Terakhir, banyak terima kasih lagi kepada para penatur yang memberikan dananya untuk pembangunan ini dan untuk beli anak guru DPR Pembina baik langsung masjid dan langsung dengan dalam ini semua diberikan pahala yang besar, diberikan umur panjang, sehat semua keluarga ini juga Allah Subhanahu wa taala dan kita juga semua. Al-Fatihah. Amin. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.